Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran algoritma pemrograman. Nah, jika sebelumnya dalam pembelajaran algoritma kita sudah membahas mengenai bahasa C basic ya, terutama pengenalan, kemudian elemen pemrograman, maka kali ini kita menerapkan apa yang sudah kita bahas dalam pembelajaran algoritma yang mengenai struktur. Ya, ada 3 struktur dalam algoritma itu, yaitu struktur urut, kemudian percabangan atau pemilihan, kemudian struktur perulangan. Ya. Nah, kali ini kita akan menerapkan bagaimana algoritma yang telah kita buat dalam struktur urut itu ke dalam bentuk bahasa pemrograman, ya, khususnya bahasa pemrograman C basic. Baik, ya, kita mulai saja. Baik, tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa struktur algoritma itu terdiri dari 3 bagian, ya, ada urut, percabangan, dan perulangan. Nah, yang akan kita bahas kali ini bagaimana menerapkan struktur algoritma yang urut ini, ya. Nah, contohnya akan kita lihat berikut ini. Ya, seperti ini. Kita buat sebagai algoritma berhitung, ya. Ini sudah pernah kita bahas di dalam pembelajaran algoritma sebelumnya. Jadi ini adalah program berhitung, nilai A itu sama dengan 7, B sama dengan 4, C sama dengan 3, kemudian D sama dengan 2. Kemudian dihitung hanya itu adalah A plus B kurang C kali D, ya. Nanti di sini dibuat program berhitungnya, dicetak, kemudian nanti hasilnya gimana. Nah, kita akan terapkan bagaimana algoritmanya dalam C basic, ya. Baik, kita langsung saja praktekkan bagaimana pembuatan programnya untuk algoritma ini, ya. Nah, ini kita langsung terapkan ke dalam bahasa C basic, ya. Kita buat saja dulu keterangannya di sini. Program berhitung, misalnya begitu, ya. Oke, kita mulai di sini bahwa A sama dengan, ya, ini langsung saja A sama dengan 7. Kemudian di sini B besar, ya, B sama dengan 4. Kemudian C sama dengan 3 dan D sama dengan 2. Nah, berikutnya di sini variabelnya sudah kita masukkan, ya. Ini variabelnya tadi kita masukkan. Kemudian berikutnya proses, ya. Ini adalah proses. Ya, tadi ini juga proses juga. Kita memasukkan data variabel. Ya, ini H sama dengan dalam kurung A plus B dikurang C, ya, ini kali menggunakan tanda bintang, ya, kali D, ya, itu. Kemudian situ berikutnya print, ya, ini menggunakan tanda petik, ya, artinya tanda petik 2. Ini adalah alfanumerik atau string, ya. Program berhitung, ya. Kemudian print lagi di sini. Nah, ini masih menggunakan alfanumerik atau string, ya. Nah, menggunakan tanda petik. Oh, ini tanda petik 2, ya. Ya, ingat ini warnanya hijau. Kemudian 7 ditambah 4 dikurang 3 dikali 2, ya.
ya. Ini masih menggunakan tanda petik, ya. Kemudian berikutnya kita juga masih mencetak teks atau string, ya. Tanda sama dengan, kemudian tanda petik, ya. Ya, kita buat di sini. Berikutnya kita print lagi di sini untuk yang ini, ya. Ini tadi udah selesai. Outputnya lagi ini, ya. Kita mencetak output lagi di sini ternyata. Kemudian print hasil operasi perhitungan dari 7 kurang S7 plus 4 kurang 3 kali 2. Oke, saya geser dulu ini, ya. 3 dikali 2. Ya, seperti itu. Ini huruf kecil, ya. Kalinya kita buat huruf kecil saja ininya. Oke. Berikutnya print adalah, ya, ini tanda petiknya. Ya. Kemudian masih string, ya. Di sini adalah, kemudian baru di sini adalah numerik, ya. Print H. Nah, ini warnanya hijau karena ini adalah variabel, ya. Nah, ini programnya seperti ini. Kita jalankan programnya, ya. Ini hasilnya keluarnya seperti ini, ya. Jadi ini tadi, ya. Ini program dari hasil ini tadi, ya. Ini operasinya. Kemudian di sini print program berhitung, print 7 tambah 4 jadi 3 2, ya, seperti ini, ya. Ini hasilnya adalah 5, ya. Nah, dimana nilai 5 ini diperoleh dari print H ini, ya. Print H ini adalah variabel dari ini, ya. H sama dengan dalam kurung A plus B dikurang C dalam kurung C dikali D, ya. Jadi variabel H ini dicetak di sini, maka hasilnya 5, ya. Nah, 5 ini jadi ketika H ini dibuat seperti ini, pada proses H sama dengan A plus B min C min dalam kurung C kali D ini diperoleh nilai H-nya, kemudian dicetak di sini H-nya, ya. Jadi bagaimana nilai 5 diperoleh, ini adalah dari H ini tadi, ya. Oke, ya. Jadi ini untuk program yang sederhana seperti ini. Kemudian akan kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, ya. Nah, ini sama seperti yang tadi sebetulnya, hanya bedanya di sini ini menggunakan input bilangan A, B, C, D. Jadi kalau di sebelumnya ini nilai variabel A, B, C, D ini sudah ditentukan seperti ini. Namun di sini nilai A, B, C, D ini tidak ditentukan. Jadi ditentukannya pada saat program dijalankan, ya. Jadi nanti input bilangannya itu dimasukkan pada saat program berjalan,
Jadi inputnya itu nanti di keyboard ya. Jadi bukan nilainya itu sudah ditentukan. Nah, sama seperti yang tadi ininya juga begitu. Nah, untuk yang seperti ini maka di Just Basic-nya sedikit berbeda ya. Oke, kita lanjutkan ke Just Basic. Baik ya, jadi di sebelumnya ini menggunakan variabel A sama dengan 7, B sama dengan 4 ya. Nah, karena di sini input bilangan, jadi di sini di Just Basic berbeda ya. Jadi kita buat seperti ini. Input A. Kemudian di sini nanti input B. Ya. Input C. Kemudian di sini input D. Ya, begitu. Jadi tidak seperti sebelumnya nilai variabel A itu sudah ditentukan, B, C, D seterusnya ya. Jadi sudah ditentukan semua. Namun ini tidak. Variabel A, B, C, D ini ditentukan saat program sudah dijalankan. Ya. Jadi kita menggunakan instruksi input seperti ini, input ya. Nah, kemudian ini sama ya. Kemudian di sini program menghitung ya, ininya tidak ada, kita hilangkan saja. Oke. Ya. Kemudian hasil operasinya perhitungan darinya. Oke, kita tambahkan di sini. Ya. Ini saya tambahkan print. Ya, jadi karena ini sudah berbeda ya, kita ganti ini H sama dengan A plus B. Sama dengan A plus B dikurang dalam kurung C dikali D ya adalah oke, seperti itu ya. Di sini kemudian hilang ya. Ya, print H ya. Oke. Nah, ini N ya. Ya, oke gitu. Untuk melengkapinya ya, ini N. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nanti nilai ABCD-nya ini ditentukan saat kita jalankan program. Kita jalankan programnya ya. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi di sini tanda tanya, kita masukkan nilai A-nya. Ya. Jadi nilai A-nya berapa? Misalnya katakanlah 6 B ya. Berikut tanda tanya lagi keluar. Artinya ini nilai input B ya. 8 misalnya, kemudian C-nya 4, kemudian input D 3 ya. Kemudian tekan enter lagi. Ya, hasilnya adalah program itu hasilnya adalah 2. Ya, seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita jalankan lagi programnya selesai ya. Kita coba lagi misalnya cari yang lain, misalnya 17 A-nya ya. Input A, kemudian input B-nya 45 misalnya, C-nya 76, ininya 4 ya. Ya. Hasil operasi perhitungan dari H A plus B min C D adalah min 242 ya. Oke. Jadi
Perbedaannya tadi jelas ya, nilai variabel A-nya itu ditentukan ketika program sudah dijalankan. Berbeda dari yang sebelumnya tadi, program nilai variabel A-nya sudah ditentukan, A-nya berapa, B-nya berapa. Ya. Jadi di dalam Just Basic, untuk hal yang seperti ini, ketika nilai variabel A-nya ditentukan, kemudian instruksi yang digunakan adalah input, ya, seperti ini. Nah, tentunya ini mungkin membingungkan, ya. Jadi kalau misalnya input A-nya ini kita nggak jelas ini nilainya apa, ya. Nah, ada cara lain supaya jelas nanti ketika di inputnya itu apa, ya. Ini berikutnya apa, ini berikutnya apa, ya. Ini kan kita karena sudah tahu apa namanya programnya. Tapi kalau misalnya tidak tahu kan membingungkan. A berapa, B berapa, A ini apa gitu ya. Tanda tanya aja. Oke, kita ubah caranya bagaimana. Di sini bisa kita tambahkan input, masukkan misalnya bilangan A. Ya. Ini misalnya di sini, saya buat di sini, masukkan bilangan A, ya. Ini sebat titik 2 misalnya seperti itu, spasi, ya. Kemudian di sininya titik koma, kemudian A, ya, begitu. Jadi di sini maksudnya apa? Jadi sebelum menginput A, kita meminta Just Basic, ya, atau program Just Basic untuk menuliskan dulu tulisan masukkan bilangan A ini. Jadi sebelum nilai A-nya dimasukkan, kita minta komputer agar menuliskan dulu tulisan ini, ya. Nah, demikian berikutnya untuk yang B begitu juga, ya. Ini saya copy saja. Saya copy, ya. Ini saya tinggal ganti nanti B, ya. Kemudian ini titik koma B, ya. Berikutnya saya juga begitu. Berikutnya saya copy, saya paste saja, ya. Saya paste. Kemudian titik koma C, ya. Ini C. Jangan lupa diganti C. Kemudian berikutnya juga saya paste juga di sini, paste, ya. D. Huruf besar, ya. D. Ininya titik koma D. Ya. Nanti di sini kelihatan jelas kita masukkan variabel apa di sini, ya. Oke, kita jalankan programnya. Ya, di sini, ya. Masukkan bilangan A-nya. Nah, seperti ini. Masukkan bilangan A 8 misalnya, 5, B-nya, C-nya 7, 8, D-nya 6, 5 misalnya, begitu ya. Kemudian tekan enter, ya. Hasil operasi perhitungan dari H sama dengan A plus B min C D adalah sekian, gitu ya. Nah, kalau mau ditambahkan di sini supaya ada jarak, ya, biar kelihatan lebih bagus, ya, bisa ditambahkan print di sini. Oke, jadi ini saya tambahkan print di sini. Ini agar untuk memberikan jarak saja sebetulnya, ya. Oke, saya coba lagi, masukkan bilangan A sekian, B-nya 6 misalnya, C-nya 4, D-nya 1, ya. Ya, ini ada jarak, ya. Jadi ada jarak antara masukkan bilangan dengan print yang ini, ya. Ya. Nah, kalau misalnya ini mau ditambahkan di setelah ini bisa kita buat seperti ini. Jadi ini print,
Di sini kasih jarak misalnya. Nah, kemudian di sini titik koma, kemudian H. Ya. Oke, kita jalankan programnya. Ya, 2 misalnya 8 1 3. Ya. Hasil operasi perhitungan dari ini. Jadi ini bedanya kalau kita menggunakan titik koma. Jadi titik koma ini untuk melanjutkan dari print yang sebelumnya. Gitu. Ya. Ya, inilah kurang lebih untuk algoritma dengan struktur yang urut, ya. Nanti berikutnya akan kita bahas untuk struktur algoritma, ya, bagaimana penerapannya ke Just Basic untuk struktur yang bercabang dan perulangan, ya. Oke, demikian pembelajaran untuk algoritma pemrograman kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.